Kenapa kemudian banyak yang bertanya-tanya, nyaris tak ada yang kemudian siap menentang Bahlil, saya menduga. Karena Pak Bahlil ini mendapatkan dukungan dari Presiden RI saat ini sesuai dengan pengakuan Pak Bahlil. Yang kedua karena memang sulit untuk mengalahkan Pak Bahlil mengingat dukungan-dukungan DPD yang cukup solid. Jadi dengan cara apapun, dengan berbagai manuver apapun, rasa-rasanya melawan Bahlil untuk Munas kali ini itu sulit untuk memenangkan pertarungan, dan bisa dipastikan Pak Bahlil lah yang sebenarnya secara definitif tinggal menunggu waktu, mungkin besok secara aklamasi akan diputuskan sebagai ketua umum Golkar yang baru. Ya, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, dan kita akan langsung saja ini ya pemirsa membahas hal ini bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, gimana nih tanggapan Anda lolosnya Bahlil sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar? Nah, ini bisa menjadikan proses pemilihan berlangsung secara aklamasi ya, meskipun masih tergantung dengan Munas. Tanggapannya? Ya, antara mengejutkan dan tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan itu karena memang ini sesuai dengan bocoran publik beberapa waktu yang lalu, bahwa yang akan jadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi adalah Bahlil Lahadalia, karena memang para kontestan yang lain itu tidak ada yang kemudian muncul sebagai penantang. Nah, mengejutkannya itu karena memang ini bukan Munas Golkar. Karena kalau kita tahu dalam setiap suksesi kepemimpinan Golkar, pastinya dipenuhi dengan huru-hara dan kegaduhan. Publik kan men-tracking bagaimana persaingan antara Akbar Tanjung misalnya melawan Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu soal perebutan ketua umum partai, termasuk misalnya bagaimana persaingan antara Burjal Bakri dengan Surya Paloh, termasuk misalnya juga persaingan antara Setia Novanto dan Ade Komarudin dan seterusnya dan seterusnya. Suasana cukup hangat, suasana cukup panas dan sangat menimbulkan gejolak yang cukup luar biasa. Bahkan karena saking bergejolaknya, banyak elit-elit Golkar itu yang keluar, kemudian mendirikan partai politik yang lain. Tapi ini yang kemudian membuat saya mengejutkan, karena Golkar itu adalah partai yang cukup besar, di dalamnya itu banyak dewa-dewa politik yang saya kira memang cukup berpengalaman, tapi dalam suksesi kepemimpinan Golkar di 2024, nyaris tak ada perlawanan yang signifikan. Ini mungkin dalam sejarah pertama kali ya dalam Golkar, di mana ketua umumnya itu kemudian aklamasi dan tidak ada penantang-penantang yang kelihatan serius dan muncul secara signifikan. Saya kira di situ konteksnya. Menariknya lagi tentu karena faktor Pak Bahlil ya. Apapun judulnya, Bahlil ini kan bukan ningrat politik. Pak Bahlil itu adalah orang yang sebenarnya berasal dari kalangan biasa, politisi bukan darah biru, tapi kemudian punya kesempatan politik untuk menjadi ketua umum Golkar, partai yang saya kira perolehan pileknya selalu signifikan, baik ketika pilpres ataupun ketika pileg dilakukan. Jadi itulah yang kemudian membuat kenapa orang itu selalu membicarakan Golkar itu antara menarik dan tidak menarik. Tidak menariknya karena nggak ada kompetisi. Terlampau sunyi, terlampau senyap, dan terlampau sepi. Ini bukan Munas Golkar seperti yang terjadi dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya. Oke, Mas Adi, ini kan juga Bahlil mengklaim ya bahwa mendapatkan restu dari Pak Jokowi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar. Mengapa resmi dari Pak Jokowi ini diperlukan? Apakah karena memang Bahlil menjadi menterinya Pak Jokowi, atau karena memang ada faktor kemarin Pak Erlangga mengundurkan diri juga? Ya, saya kira memang kalau mau jujur, Golkar ini kan DNA politiknya adalah DNA kekuasaan. Jadi siapapun yang menjadi ketua umum Golkar adalah mereka yang pastinya mendapatkan restu, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan effort dari presiden terpilih. Dan presiden yang saat ini sedang menjabat. Itu adalah hal-hal yang lumrah di Golkar ya. Bahkan kita tahu bahwa ketika Pak Erlangga Hartarto saat itu yang kemudian mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar juga adalah mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari presiden saat itu. Bahkan ketika Setia Novanto berhadapan-hadapan dengan Ade Komarudin, itu juga konon mendapatkan restu dari presiden saat itu. Artinya apa? Syarat untuk menjadi ketua umum Golkar ini sudah menjadi maklum, diketahui oleh publik, adalah mereka yang kemudian mendapatkan dukungan dari presiden terpilih. Karena sejatinya Golkar ini adalah Golkar yang terafiliasi dengan pemerintah secara umum. Nah, yang kedua tentu saja memang di Golkar itu membutuhkan logistik yang tidak sedikit ya. Karena memang di Golkar itu, ya saya kira memang untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari DPD-DPD yang jumlahnya banyak, tentu membutuhkan amunisi yang tidak mudah, yang saya kira siapapun yang menjadi ketua umum, maka asupan logistiknya ini juga kuat ya dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain.
Oleh karena itu bagi saya ketika ada pernyataan dari Pak Bahlil mendapatkan dukungan dari Presiden saat ini, saya kira bukan pernyataan yang mengejutkan. Karena memang sejak awal rata-rata ketua umum Golkar adalah mereka yang seiman mendapatkan restu dan mendapatkan chemistry politik dari Presiden yang saat ini sedang berkuasa. Kalau atas dasar Presiden Jokowi masih berkuasa saat ini dan sah-sah saja mendapat restu dari Presiden Jokowi, tapi kenapa harus ada seperti drama-drama gini sih Mas Adi Praitno? Kita melihatnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur secara mengejutkan begitu, kemudian juga Munas yang dimajukan. Ini seperti apa kemudian analisa Anda melihatnya situasi politik di Golkar saat ini? Ya, saya kira sebenarnya setiap suksesi pemilihan ketua umum Golkar itu pastinya diawali oleh hal-hal yang dalam kondisi tidak wajar dan tidak alamiah ya. Pasti dimunculkan oleh sesuatu yang sebenarnya menimbulkan kegaduhan. Apa yang terjadi pada Pak Erlangga Hartarto yang kemudian mundur di tengah jalan, ini kan sebenarnya bagian dari misteri yang saya kira pasti dimainkan oleh para politisi yang memainkan politik tingkat tinggi. Karena kalau Pak Erlangga Hartarto misalnya didesak untuk melakukan munaslup, pasti ada tuduhan-tuduhan yang mengarah pada ada orang tertentu yang ingin mengkudeta Pak Erlangga Hartarto di tengah jalan. Pasti yang dituduh adalah kekuasaan kan. Tapi kalau kemudian Pak Erlangga Hartarto itu mundur sebelum waktunya, ini kemudian menjadi alasan bagi Golkar untuk mempercepat Munas. Jadi dalam hal inilah yang saya baca adalah siapapun kekuatan yang kemudian membuat Pak Erlangga itu mundur, itu hebat dan canggih. Karena terkesan bahwa mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini tak ada tekanan, tak ada intervensi, tak ada paksaan, sehingga Golkar yang mestinya mereka itu pergantiannya di bulan Desember bisa dimajukan dengan alasan Pak Erlangga Hartarto itu mundur. Setahu saya dalam ADART Golkar, Munas itu bisa dipercepatkan kuncinya satu, mengundurkan diri, kemudian berhalangan tetap, dan kemudian misalnya dia diberhentikan. Nah, Pak Erlangga ini kan mundur. Ini yang saya kira menjadi alasan kenapa Munas itu dipercepat hari ini dan hari esok. Dan bagi saya udah nggak ada yang menarik sebenarnya dibicarakan dari Golkar. Publik sudah tahu bahwa ketua umumnya adalah Bahlil, hasil aklamasi, dan Pak Bahlil itu diusung dan mendapatkan dukungan dari Presiden saat ini yang sedang berkuasa. Iya Pak Adi kan memang kalau Golkar sendiri kan sebenarnya kalau untuk menjadi ketum biasanya yang sudah menjadi kader lama ya di Golkar sendiri. Nah mengapa untuk yang Munas kali ini tidak ada yang mendaftar dari kader-kader aslinya seperti Pak Bamsud, Pak Agus, kenapa malah Pak Bahlil langsung mendaftar langsung lolos begitu, apalagi kita mengetahui bahwa track record Golkar ini sering sekali dualisme kepemimpinan gitu kan dari dulu-dulu. Nah mengapa untuk yang saat ini bisa cuma tunggal yang mendaftarkan diri sebagai ketum? Itulah yang saya sebutkan di awal. Yang mengejutkan itu ini bukan Munas rasa Golkar. Ini mirip-mirip Majlis Ta'lim ini. Karena proses suksesi pergantiannya kan cukup sunyi dan cukup sepi. Ini bukan Golkar yang dikenal orang sejak lama yang penuh dengan kegaduhan dan huru-hara ya. Ini ya proses politik yang cukup smooth dan nggak ada riak-riak dan dinamika apapun. Ini menunjukkan betapa Pak Bahlil ini adalah sosok yang cukup powerful ya, dan nyaris tak ada lawan tanding. Mungkin para penantangnya, mungkin para faksi-faksi yang ada di Golkar itu merasa bahwa melawan Bahlil dalam Munas kali ini itu tidak ada gunanya. Karena hampir bisa dipastikan dukungan politik, dukungan dan support politik secara penuh itu hanya diarahkan kepada Pak Bahlil. Oleh karena itu, sejak pendaftaran ketika Bahlil menyerahkan dokumen-dokumen, itu kan mendapatkan respon dan antusiasme yang cukup luar biasa oleh kader-kader Golkar yang ada di tempat dan dibandingkan dengan yang lain. Termasuk misalnya klaim dukungan bahwa Bahlil ini sudah lebih dari cukup kan sebagai syarat dukungan maju dalam Munas Golkar kali ini. 400 sekian, itu hampir keseluruhan pemilih DPD yang ada di Golkar yang memiliki hak suara untuk memutuskan siapa yang menjadi ketua umum Golkar terpilih. Oleh karena itu, kenapa kemudian banyak yang bertanya-tanya, nyaris tak ada yang kemudian siap menentang Bahlil, saya menduga. Karena Pak Bahlil ini mendapatkan dukungan dari Presiden RI saat ini sesuai dengan pengakuan Pak Bahlil. Yang kedua karena memang sulit untuk mengalahkan Pak Bahlil mengingat dukungan-dukungan DPD yang cukup solid. Jadi dengan cara apapun, dengan berbagai manuver apapun, rasa-rasanya melawan Bahlil untuk Munas kali ini itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Dan bisa dipastikan Pak Bahlil lah yang sebenarnya secara definitif tinggal menunggu waktu. Mungkin besok secara aklamasi akan diputuskan sebagai ketua umum Golkar yang baru. Baik, ini Munas kali ini menjadi tidak menarik ya karena ada mungkin intervensi politik tingkat tinggi. Para penantangnya merasa tak ada gunanya bersaing dengan calon tunggal ini. Tapi pertanyaannya begini lagi Mas Adi, jika Pak Bahlil mendapatkan restu dari Presiden Jokowi,
Lalu Pak Jokowi akan mendapat apa? Ya tentu kan publik mengait-ngaitkan soal kemungkinan satu ya bahwa Pak Bahlil itu diklaim sebagai orangnya Jokowi. Yang kedua kan juga muncul ramai soal kemungkinan bagaimana Jokowi juga menjadi bagian dari Golkar. Menjadi bagian penting di pengurus entah sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan seterusnya. Dan kewenangan-kewenangan Dewan Pertimbangan di situ juga akan diperluas ya, yang tak lagi terpusat pada Ketua Umum Golkar. Tapi yang paling penting adalah ketika Golkar itu diidentifikasi sebagai bagian dari Jokowi, ini tentu menjadi penting karena memang Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden tentu butuh cantolan dan akses politik yang saya kira lebih memungkinkan bagaimana Pak Jokowi itu punya bergen politik, punya partai yang saya kira bisa dijadikan sebagai alat negosiasi politik, sebagai bergen politik dengan partai-partai yang lain, baik kepada Prabowo Subianto ataupun dengan PDIP yang pastinya sudah diantisipasi akan terus melakukan serangan-serangan terbuka kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu, bagi saya intensinya yang bisa didapat adalah tentu butuh kendaraan partai bagi Jokowi, mungkin bagi Gibran di 5 tahun yang akan datang, yang saya kira dinamika dan persaingan politiknya juga akan sangat dinamis. Ya, Mas Adi kan juga kemarin di awal Agustus sempat beredar surat ya bahwa ada satu paket Jokowi dan juga Bahlil untuk ke Golkar. Nah, pandangan Anda bagaimana ini kalau dari Golkarnya sendiri melihat adanya surat edaran ini? Ya sebenarnya soal bagaimana Pak Jokowi masuk ke Golkar, semuanya sangat tergantung bagaimana keputusan di Munas nantinya. Apakah boleh ada pihak-pihak eksternal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pengurus kunci atau pimpinan yang ada di Golkar? Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, saya melihat Golkar ini kan partai terbuka. Kasusnya misalnya Ridwan Kamil, yang dulu tidak punya partai politik, dia hanya sebatas misalnya orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik, tapi setelah jadi gubernur Jawa Barat, tiba-tiba menjadi kader Golkar dan posisinya sebagai wakil ketua umum. Itu menunjukkan betapa bahwa di Golkar secara internal keterbukaan untuk merekrut siapapun figur-figur publik, figur-figur penting di negara ini menjadi bagian dari Golkar sangatlah terbuka. Oleh karena itu, apalagi ini Jokowi masih menjabat sebagai presiden, apalagi ini ada Gibran sebagai wakil presiden terpilih, bukan tidak mungkin katup-katup yang selama ini menjadi jarak dan tidak memperbolehkan pihak eksternal untuk menjadi pengurus Golkar itu bisa dibuka dalam Rakernas dan kemudian dalam Munas Golkar kali ini. Karena apapun Jokowi dan Gibran itu adalah sosok yang punya nama besar, mantan presiden dan wakil presiden terpilih, yang saya kira pastinya juga akan dijadikan sebagai amunisi kepentingan politik Golkar untuk menghadapi persaingan politik di 5 tahun yang akan datang. Semuanya sangat tergantung Golkar, dan Golkar sejak lama merupakan partai politik yang dekat dengan kekuasaan dan partai politik yang sangat terbuka, siapapun boleh menjadi kader Golkar. Ya, kita balik lagi menyoroti mengenai Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Erlangga Hartarto, yang mundur secara mendadak. Mundur dari ketum, tapi menurut Anda apakah sosok Erlangga masih memiliki tempat di Golkar? Kalau saya melihat ya kecenderungan rata-rata secara umum, sepertinya Pak Erlangga juga akan mendapatkan tempat ya, entah sebagai Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, dan seterusnya. Karena kalau kita melihat korespondensi historis di Golkar, mantan-mantan ketua umum pastinya ditempatkan di posisi yang cukup kunci, di posisi yang cukup terhormat, sehingga segala keputusan politik Golkar itu juga mendapatkan effort dan masukan-masukan dari mantan-mantan ketua umum Golkar yang ada. Oleh karena itu, saya termasuk yang meyakini bahwa dengan segala prestasi yang dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto, mampu membuat Golkar naik secara signifikan, kontribusinya misalnya juga penting terkait dengan pemenangan Pilpres saat itu, maka posisi Pak Erlangga, sekalipun tak lagi menjadi ketua umum, pasti berada di posisi yang cukup strategis, posisi yang cukup dihormati, sehingga peran-peran dan pikiran-pikiran Pak Erlangga itu akan selalu ditampung dan diminta oleh pengurus-pengurus Golkar yang baru ini. Baik. Oke, baik Mas Adi, kita masih akan berdiskusi nih mengenai bagaimana jalannya Munas Golkar, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Mas Adi, tetap bersama kami pemirsa dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.